Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Rifai Waludin dari kelas 11 BDP. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuka toko online. Saya akan menjelaskan secara satu persatu langkah-langkahnya. Bagi pemula memang susah dan harus mengikuti langkah-langkah ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan masalah yang dihadapi di pasar. Apa saja itu masalahnya? Misalnya tentang produk atau tentang distribusi. Maka dari itu, kita harus mengidentifikasi masalah dan harus mencari peluang bisnis atau bisnis opportunity. Artinya kita harus mencari market yang sedang digandrungi oleh masyarakat di zaman sekarang atau yang sering dikunjungi masyarakat di zaman sekarang seperti di online shop. Langkah yang kedua adalah melakukan dan menerapkan riset seperti riset keyword. Contohnya adalah kita mencari minuman yang enak di Google, seperti boba yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Lalu setelah melakukan riset keyword, kita harus cek tren di media sosial. Coba kita cek tren apa yang sekarang yang sedang digandrungi oleh konsumen. Misalnya tren baju seperti baju-baju lepis dan lain-lain yang sekarang sedang populer. Langkah yang ketiga, kita harus mampu menganalisa mitra bisnis dan kompetitor. Artinya, kita harus bisa melihat mitra bisnis kita dan para kompetitor kita. Caranya seperti kita mengunjungi website kompetitor, apa kelebihannya dia, apakah dia banyak pengunjung atau dia produknya lebih bagus. Dan kita harus melakukan itu supaya tidak ketinggalan dari mitra bisnis dan kompetitor kita. Langkah selanjutnya adalah mencari model bisnis yang relevan. Misalnya, kita akan membuka bisnis online dalam sistem afiliasi. Misalnya, kita menaruh produk kita di marketplace Shopee. Itu harus difokuskan dan dikembangkan. Setelah dikembangkan, baru kembangkan dalam model bisnis yang lainnya. Selanjutnya adalah menetapkan segmentasi, target pasar, dan positioning produk. Segmentasi adalah jadi kita mengelompokkan mangsa pasar kita, tingkatnya itu kelompok atas, menengah, atau bawah. Terus targetnya seperti apa yang ingin kita capai. Dan positioning produknya, produk kita ini menjadi peringkat nomor 1, menengah, atau yang di bawah. Langkah yang selanjutnya adalah membuat produk yang up to date yang dibutuhkan konsumen. Nah, kita harus klasifikasikan dulu nih. Yang pertama produk fisik, contohnya seperti pakaian atau aksesoris. Yang kedua produk digital, contohnya seperti pembuatan web atau mendesain web. Yang selanjutnya adalah jasa kreator. Nah, pilih dari 3 produk ini dan jangan lupa harus mengikuti perkembangan zaman atau biasa yang disebut up to date yang dibutuhkan oleh konsumen.
Langkah selanjutnya adalah kita juga harus membuat website resmi, bukan yang abal-abal. Ingat, website yang resmi. Untuk apa website resmi itu? Yang pertama, untuk meyakinkan pembeli agar percaya bahwa itu adalah produk kita, dan juga untuk menghindari penipuan. Langkah yang ke-8 adalah pasarkan produk dengan strategi yang tepat. Contoh strateginya adalah mengoptimasikan SEO. Itu agar website kita berada di peringkat teratas dalam pencarian. Lalu manfaatkan Google Business Go. Gabung ke situ agar kita mudah dicari oleh konsumen. Dan juga kita harus memaksimalkan penggunaan media sosial dengan mengenalkan produk kita dan melakukan promosi tentang produk kita di WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Sebar terus di semua media sosial agar semua calon konsumen tahu produk kita. Yang terakhir, pertahankan pelanggan setia. Jadi kita harus memberi pelayanan yang prima kepada pelanggan kita. Contohnya seperti dedikasikan customer support untuk konsumen. Jadi misalnya ketika customer kita ulang tahun, kita ucapkan ulang tahun. Atau ketika kita ada promo, kita harus beritahu pada customer kita. Atau dengan loyalty card atau kartu member. Dengan kartu member ini, misalnya kita sedang ada promo di Hari Raya Idul Fitri, kita share kepada member kita. Terus jangan lupa juga dengan email marketing. Jadi jikalau ada penjualan, promo, setelah itu kita kirim ke email pelanggan-pelanggan kita agar dia tahu kalau kita ada promo menarik dan besar-besaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan kesalahannya. Terima kasih untuk Bapak Sajid yang telah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.